Eh, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi eh, berhubung ini sosialisasi awal kita, maka alangkah baiknya perlu kami sampaikan dari awal, dari bagaimana cara mendownloadnya sampai nanti loginnya bagaimana. Bapak Ibu yang punya Android, monggo silakan dibuka. Bapak Ibu yang punya Android, monggo silakan dibuka Play Store-nya, cari aplikasi yang namanya Pusaka. Yang punya iOS silakan juga dicari di App Store-nya aplikasi yang namanya Pusaka Kemenak. Nah, perlu kami sampaikan juga, untuk pusakanya itu download yang ikonnya putih Bapak Ibu. Jangan yang biru, karena yang biru ini pusaka yang lama, yang masih dalam proses penghapusan, cuman nggak tahu kenapa masih belum terhapus. Jadi silakan downloadnya pakai yang ikonnya warna putih. Nah, saya rasa sampai sini kayaknya sudah semua, nggih. Ini kita buka saja, silakan klik open. Nah, di sini Bapak Ibu untuk loginnya atau untuk presensinya itu bisa klik internal ataupun klik di login yang ada di bawah, sini. Jadi Bapak Ibu mau klik login atau klik internal sama saja, tidak apa-apa. Misal ini kita klik internal saja, nggih. Nah, sampai di sini Bapak Ibu seperti biasa masukkan NIP-nya. Kemudian passwordnya itu adalah passwordnya Simpek 5. Passwordnya Simpek 5, passwordnya Pusaka, itu passwordnya sama, akunnya sama. Jadi ketika jenengan sudah punya akun ke Simpek 5, sudah punya akses ke Simpek 5, pasti bisa juga akses Pusaka. Begitu sebaliknya, jika jenengan bisa akses ke Pusaka, tapi jenengan mau akses ke Simpek 5, mau perbarui data misalnya, itu juga bisa jenengan lakukan. Jadi sama. Ini berhubung saya sudah menyimpan, saya coba dulu login. Nah, supaya Bapak Ibu tidak berkali-kali memasukkan NIP, itu silahkan ingat saya di centang. Gitu. Jadi biar tidak berkali-kali, ini berlaku untuk pengguna Android. Gitu. Kalau untuk pengguna iPhone atau iOS nanti sepertinya fitur ini tidak berguna, jadi bersabar saja, silahkan mengetik ulang dari awal. Nah, silahkan Bapak Ibu klik masuk kalau sudah. Kita tunggu dulu. Nah, begini tampilan awalnya untuk aplikasi Pusaka Kementerian. Dan jika Bapak Ibu mau melakukan presensi, syarat wajibnya yang harus dilakukan pertama adalah pastikan jam di sebelah kanan ini sudah muncul. Jadi ini kalau masih muter-muter, itu silakan Bapak Ibu close dulu aplikasinya, nanti dibuka kembali. Syukur-syukur kalau mau di reset HP-nya juga tidak apa-apa. Tapi pastikan ini sudah muncul, baru jenengan bisa klik presensi pegawai yang ada di bawah sini. Kalau ini belum muncul, jangan dulu diklik ini. Biasanya nggak mau. Cuman kalau mau jenengan coba juga nggak apa-apa, monggo. Ini karena sudah muncul jamnya, kita klik presensi pegawai. Sampai di sini juga sama, monggo silakan ditunggu petanya sampai muncul. Dan pastikan lokasinya jenengan sudah benar. Terutama yang satuan kerjanya itu ada di kantor Kemenak, ada di madrasah,
sama di KUA, itu pastikan lokasi sudah benar. Ketika sampai di sini, itu jenengan masih belum melakukan presensi. Jadi, silakan klik presensi, tombol presensi ini yang berwarna biru. Ketika sudah muncul presensi sudah terekam, berarti presensinya jenengan itu sudah masuk. Nah, caranya gimana? Silahkan jenengan klik lihat riwayat yang ada di bawah sini, di bawah kanan. Nah, ini sudah masuk. Pak, kalau misalnya saya presensi di hari Jumat karena Satker pulangnya jam 11, itu kok enggak masuk, Pak? Ya karena setahu kami sampai sekarang untuk pusaka itu yang bisa masuk ke riwayat itu yang presensinya di atas jam 13, jadi di atas jam 1. Misal jenengan terlanjur absensi kayak seperti sekarang ini, saya kan pulangnya harusnya jam setengah 5. Itu maka jenengan nanti bisa ketika sudah jam setengah 5, jenengan bisa klik lagi presensi pegawai. Jadi untuk presensi pulang itu diambil presensi yang terakhir dan untuk presensi masuk itu diambil presensi yang awal. Jadi kalau jenengan di awal sudah presensi masuk itu akan diambil yang paling awal, untuk pulang itu akan diambil yang paling akhir. Mungkin cukup itu untuk presensi pegawai, kita lanjut ke laporan kerja. Nah, di sini sebenarnya tidak ada ketentuan pasti ya. Jadi kita tahu pastinya memang tidak ada ketentuan pasti bagaimana memilah-milah. Misal kita klik tambah, dengan sesuaikan harinya, misalnya hari ini, dengan pilih satuannya. Nah, di sini ini monggo jenengan sesuaikan sendiri. Jadi tidak perlu dibuat bingung, Pak ini masuk ke dokumen, atau ini masuk ke volume, atau ini masuk ke kegiatan, atau ke jam, atau ke apa. Ya contohnya misalnya untuk guru, jika jenengan mengajar 8 jam pelajaran, silakan dipilih satuannya itu jam. Misalnya ada perpisahan, ada kegiatan perpisahan, silakan dipilih satuannya kegiatan. Misalnya jenengan setelah perpisahan mengerjakan laporan perpisahan, silakan dipilih satuannya laporan. Jadi silakan disesuaikan sendiri masing-masing. Misalnya jenengan mengerjakan dokumen juga silakan dipilih satuannya dokumen. Jadi tidak ada ketentuan pasti. Jadi bebas jenengan mau pilih satuan apapun, silakan disesuaikan dengan apa yang jenengan lakukan. Misal di sini karena ini sosialisasi, saya pilih kegiatan. Judulnya satu, judulnya sosialisasi. Untuk di deskripsinya itu juga terserah jenengan. Cuman kalau bisa tolong digunakan bahasa hasil saja ya. Misal terlaksananya sosialisasi aplikasi pusaka Kemenak yang diikuti. Nah, ini hanya contoh nih. Ketika sudah terisi semua, monggo dengan klik submit yang ada di bawah sini. Ya, sebentar, sepertinya ada.
Nah, ini contoh untuk laporan kerja yang sudah berhasil kita masukkan. Nah, ini untuk satu kegiatan ya. Jadi misalnya jenengan hari ini punya kegiatan lain selain mengikuti sosialisasi pusaka, bisa jenengan tambah lagi. Bedanya ketika disila itu hanya bisa satu cakin satu hari dengan deskripsi yang banyak, dengan penambahan list kegiatan yang banyak. Di sini jenengan harus buat satu persatu. Jadi ketika kegiatannya tidak sama, monggo ditambahkan lagi. Ketika jenengan melakukan kegiatan juga ada laporan, juga ada dokumen, itu juga silakan ditambahkan. Jadi tidak ada batasan jenengan mau buat berapapun. Ya mungkin cukup sekian Bapak Ibu yang bisa kami praktekkan karena tidak banyak, hanya presensi sama cara membuat laporan kerja. Ini akan kami bagikan lagi share screen sebentar. Nah, ini adalah beberapa contoh nih. Contoh jika jenengan mengalami permasalahan di pusaka 502 bad gateway. Nah, ini gimana caranya? Bisa jenengan close saja aplikasi pusakanya, yang di background juga jenengan close atau recent app. Kalau jenengan tidak mengerti, monggo di restart saja HP-nya, tidak apa-apa. Nanti jenengan buka kembali. Biasanya dalam jarak waktu 5 menit sudah bisa normal kembali. Kemudian ada juga yang tanya untuk presensi Jumatnya tidak masuk. Biasanya karena belum di atas jam 1, makanya ketika sudah di presensi, itu muncul presensi sudah terekam, tapi jamnya tidak masuk ke jam pulang. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa langsung presensi lagi ketika sudah jamnya jam 1 ke atas, jadi tidak masalah. Kemudian, jika Bapak Ibu punya tampilan seperti oke, ini tidak apa-apa. Jadi, ini hanya belum diklik presensi saja. Jadi kadang ada yang tanya, Pak, tampilan saya seperti ini. Nah, ini cuman tinggal dengan klik presensi saja, tidak perlu dirisaukan. Baru kalau muncul seperti ini, itu baru jenengan cek kembali, tadi jamnya sudah muncul atau belum. Nah, biasanya itu karena jamnya belum muncul, makanya silakan dicek kembali jam yang di awal tadi sudah muncul atau belum. Nah, jika Bapak Ibu mengalami seperti ini, juga jangan terlalu khawatir. Cek kembali penulisan passwordnya Bapak Ibu atau NIP-nya. Biasanya ada yang keliru. Jika Bapak Ibu juga belum pernah memasukkan, gunakan password defaultnya. Misal ASN 3 digit NIP terakhir, 2 digit tanggal lahir, 2 digit bulan lahir, dan 2 digit tahun lahir. Itu jika belum jenengan ganti nggih. Tapi kalau sudah jenengan ganti ya monggo disesuaikan dengan apa yang sudah jenengan ganti. Ini sama, ini juga sama. Nah, jika Bapak Ibu mengalami hal seperti ini ada dua kemungkinan. Yang pertama memang GPS HP-nya Bapak Ibu itu telat untuk mengcapture lokasinya. Yang bisa dilakukan yaitu silakan Bapak Ibu tutup aplikasinya, reset HP-nya, nanti silakan dibuka kembali. Biasanya sudah normal kembali. Tapi kalau masih tetap tidak mau, kalau masih tetap seperti ini, silakan konfirmasi ke kami. Tempo hari kami sudah membagikan link di grup PNS dan P3K itu untuk yang titik absensinya keliru atau titik pusakanya keliru, itu silakan diisi di situ. Sejauh ini baru ada 11 orang yang isi, jadi baru ada 11 orang yang bisa kami tindak lanjuti. Ini hanya berlaku untuk yang petanya muncul dua nih. Jadi kalau yang petanya muncul satu kayak tadi, ini jangan dipermasalahkan karena ini tidak apa-apa. Jadi yang petanya muncul dua seperti ini itu baru bisa jenengan konfirmasikan ke kami.
Tapi sebelum itu monggo jenengan riset HP-nya terlebih dahulu, siapa tahu memang GPS-nya HP-nya jenengan itu terlambat mengcapture lokasinya jenengan. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan juga untuk pusaka itu sampai saat ini masih mengenali 5 hari kerja nih. Jadi untuk yang 6 hari kerja di hari Sabtu itu jenengan bisa presensi, cuman nanti tidak bisa masuk ke perhitungan tunjangan kinerja atau LP-nya yang ada di pusaka. Jadi sama juga yang liburnya di hari Jumat tidak bisa digantikan di hari Minggunya. Jadi pusaka hanya mengenali dari Senin sampai dengan Jumat, Senin sampai Kamis jam setengah 8 sampai jam 4, dan Jumat dari jam setengah 8 sampai dengan setengah 5. Liburnya di hari Sabtu dan Minggu. Terlebih lagi pusaka harus absen setelah jam 13. Jadi kalau Bapak Ibu presensi sebelum jam 13, ini setahu kami itu tidak masuk ke rekapannya. Nah, kemudian yang perlu kami sampaikan yaitu adalah mengenai prosedur dinas luar kota dan dinas di dalam kota, atau Bapak Ibu melaksanakan tusi di dalam kota. Nah, itu ada perbedaannya nanti supaya dijelaskan oleh Pak Irfan. Jadi jangan sampai keliru ketika Bapak Ibu melakukan tugas di dalam kota sesuai dengan tusinya, tapi Bapak Ibu ngisi dinas luar kota, maka di pusaka Bapak Ibu tidak akan mendapatkan LP atau lauk pauk. Jadi jangan sampai keliru, nanti silakan dibedakan, akan dipandu oleh Pak Irfan. Dinas luar kota itu, dinas luar itu untuk luar kota, dan tugas luar itu untuk dinas dalam kota. Sama juga ketika nanti Bapak Ibu ada mengalami aplikasinya error, itu juga bisa dilaporkan di presensi.kemenag.go.id. Nanti akan dipraktekkan oleh Pak Irfan juga. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Selain ini akan disambung langsung oleh Bapak Irfan Maksum untuk menyampaikan bagaimana cara pembuatan dinas luar kota dan tugas luar di dalam kota, dan bagaimana caranya memasukkan di aplikasi.